Kanca-kanca ajak kelalen tanggal 14 Februari tahun kie. Ayo rame-rame tegamaring TPS pada nyoblos pemimpin sing bisa ngayomi, pada nyoblos wakile dewek sing bisa lan sing gelem mensejahterakan gawe makmur rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kurang dari 1 bulan lagi kita akan memilih pemimpin kita, presiden, wakil, dan juga para legislatif, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Secara khusus berkaitan dengan Pilpres, saudara, saya mau bertanya kepada saudara, saudara lebih suka Pilpres itu 1 putaran atau 2 putaran? Tentunya berbeda-beda pandangan, saudara. Tapi kalau dari sisi saya lebih suka Pilpres itu 1 putaran. Ya. Kenapa kok saya lebih memilih 1 putaran? Nah, ini juga sesuai dengan paslon sendiri juga kepengin 1 putaran. Ya. Tim sukses dari masing-masing kubu juga kepengin 1 putaran. Coba kita perhatikan video berikut ini. Melihat tanda-tandanya sih peluang 1 putaran menang itu juga ada. Amin. Peluangnya ada karena survei kami yang terbaru masih rahasia, maaf ada wartawan lupa. Aklamasi dan ini sekali putaran saja. Mudah-mudahan ini mengurangi biaya dan juga mengurangi tensi. Bahkan katanya ada yang pengen koalisi buat buat berhadapan sama isu 1 putaran, karena target kita itu pengen 1 putaran. Atau mereka berkata, kebohongan itu, apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang 1 putaran. Siap! 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 Insya Allah kita doa dengan semangat kita semuanya kita akan memenangkan ini 1 putaran. Saudara sudah melihat bahwa ketiga kubu, paslon pertama, paslon kedua, ketiga, kepengennya semuanya 1 putaran. Dan saya juga kepengen 1 putaran. Kenapa? Karena kalau 1 putaran itu akan efisiensi luar biasa. Ngirit luar biasa, saudara. Ngirit tenaga, ngirit waktu, ngirit pikiran, ngirit macam-macam. Apalagi bagi paslon, saudara, ngirit semuanya. Ya. Kalau 1 putaran, ya. Kan masing-masing paslon juga kalau 1 putaran aja rasanya saya melihat sudah begitu lelah. Harus keliling seluruh Indonesia. Ya. Bukan saja banyak bicara, banyak berpikir. Semua daya dikeluarkan. Waktu, tenaga, pikiran, semuanya dikeluarkan hanya untuk kampanye pemenangan. Bukan saja paslon tapi juga tim sukses. Dan saya sendiri sebagai seorang awam, saudara, saya bukan politikus, saya bukan anggota parpol, saudara, saya hanya masyarakat yang merindukan Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera, makmur, seluruh rakyatnya, saudara. Itu hanya kerinduan saya, dan saya rindu bahwa pemilu nanti terjadi 1 putaran. Karena akan ngirit luar biasa. Kalau 2 putaran, saudara, paslonnya harus kampanye lagi, keliling lagi seluruh Indonesia hanya untuk memenangkan pemilu. Tim sukses harus bekerja lagi. Dan lebih daripada itu, saudara,
Dana harus digelontorkan lagi yang begitu banyak, termasuk anggaran negara juga harus keluar lagi APBN, saudara, untuk pemilu. Yang jumlahnya begitu banyak, bertriliun-triliun. Hanya untuk pemilu, satu putaran sudah begitu banyak. Kalau 2 putaran, banyak sekali, saudara. Jadi cukup 1 putaran. Lebih baik dananya digunakan, saudara, yang bertriliun-triliun itu untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Masih banyak rakyat yang sekarang kekurangan. Lebih baik digunakan buat petani. Ada banyak orang punya kebun, punya tanah, saudara. Tapi nggak ada airnya, hanya mengandalkan hujan. Termasuk di daerah saya, saudara, walaupun dekat dengan Sungai Serayu, tapi tanah sawah kekurangan air. Ya. Hanya mengandalkan hujan. Lebih baik uang digunakan untuk hal seperti itu. Bahkan saya melihat masih ada banyak jalan yang berlubang-lubang. Jadi lebih baik daripada dana buat putaran kedua, gunakan saja untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Untuk para petani, untuk bangun jalan, untuk bansos dan sebagainya bisa langsung dinikmati. Kalau 1 putaran, presiden yang terpilih juga bisa langsung bekerja. Membangun negeri, membangun negara, membawa negara ini menjadi negara yang maju, yang sejahtera. Ya, yang semakin baik di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya cukup 1 putaran. Ya. Karena akan efisiensi luar biasa, ngirit luar biasa, ngirit semuanya. Walaupun sekarang juga ada juga banyak yang kepenginnya 2 putaran. Tapi kalau tanya ke saya kepengin 1 putaran saja. Sudah capek. Paslonnya capek, tim suksesnya capek, kita masyarakat yang melihat juga capek. Kalau 1 putaran tinggal melihat bagaimana pembangunan, ya lebih baik memikirkan kerja bagi kesejahteraan dan kemakmuran negara Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana terjadinya 1 putaran? Mari saudara, kita dengan akal sehat, kita dengan hikmat, dan dengan minta tuntunan Tuhan, kita pilih orang yang paling tepat di antara orang-orang yang tepat. Dengan hikmat, dengan minta tuntunan Tuhan, kita pilih orang yang berhikmat di antara orang-orang yang pintar. Kita pilih orang-orang yang betul-betul mencintai negara Indonesia, rakyat Indonesia secara menyeluruh, yang terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, berbagai budaya, berbagai macam golongan, orang yang betul-betul mencintai seluruhnya. Kita pilih orang yang memikirkan pembangunan secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang tidak mengkonsentrasikan pembangunan pada satu provinsi, satu wilayah, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia, demi kesejahteraan dan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Mari kita pilih orang yang paling tepat, orang yang paling baik di antara orang yang baik. Kenapa? Pilihan kita 14 Februari menentukan keberlangsungan negara kita, menentukan kemajuan, kemakmuran 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan yang terjadi di Indonesia. Jadi mari kita milih, bukan asal memilih, tapi dengan hikmat, dengan akal sehat, dan dengan minta tuntunan Tuhan, sehingga pilihan kita tepat, tapi juga benar. Kita memilih orang yang memang Tuhan pilih. Tuhan memberkati.